Halo pemirsa, kita bersua lagi di Warta Wasaka Kalsel sepekan. Sejumlah kegiatan pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan kembali mewarnai berita pembangunan Banua. Bersama saya Ahmad Ridani. Dan saya Rini Dwi Mas Muda, inilah Warta Wasaka Kalsel sepekan. Selengkapnya. Berita kita awali dari penghujung Ramadan 1447 Hijriah. Gubernur Kalimantan Selatan Haji Muhyiddin bersama pejabat lingkup pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan melaksanakan khataman Al-Quran. Kegiatan ini menjadi bentuk rasa syukur sekaligus upaya meningkatkan nilai keimanan di kalangan aparatur pemerintah. Khataman Al-Quran dilaksanakan di Taman 232, Kompleks Kediaman Pribadi Gubernur di Jalan Lingkar Dalam, Kota Banjarmasin, Selasa malam. Sebelum khataman dimulai, Gubernur Haji Muhyiddin bersama para pejabat melaksanakan sholat isya dan tarawih berjamaah yang turut dihadiri ulama, tokoh agama, serta para undangan. Prosesi khataman diawali dengan pembacaan surah Al-Fatihah oleh Gubernur Haji Muhyiddin, dilanjutkan dengan pembacaan ayat-ayat suci Al-Quran secara bersama-sama hingga hatam 30 juz. Pembacaan dipandu oleh Qori serta didampingi tim tadarusan untuk memastikan ketepatan bacaan. Gubernur Haji Muhyiddin menyampaikan, khataman ini merupakan penutup kegiatan tadarusan yang telah dilaksanakan sejak awal Ramadan bersama pejabat eselon 2 dan 3 lingkup pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan. Selain itu, kegiatan ini juga menjadi sarana untuk menanamkan kecintaan terhadap Al-Quran serta memohon keberkahan. Sebagai bagian dari tradisi lokal, Gubernur juga membagikan nasi ketan atau lakatan kepada para peserta khataman sebagai wujud kebersamaan dan kearifan lokal Banua. Kegiatan ini diharapkan dapat terus memperkuat nilai-nilai religius di lingkungan pemerintahan maupun di masyarakat. Informasi selanjutnya, Gubernur Kalimantan Selatan Haji Muhyiddin bersama Wakil Gubernur dan Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Selatan melaksanakan sholat Idul Fitri 1447 Hijriah di Masjid Raya Sabila Al-Murtadin bersama ribuan masyarakat. Momen hari kemenangan ini menjadi ajang mempererat tali silaturahmi serta memperkokoh persatuan di Banua. Gubernur Kalsel Haji Muhyiddin bersama Ketua Tim Penggerak PKK Hajah Fatul Jannah berbaur dengan ribuan jemaah di lapangan barat Masjid Raya Sabila Muhtadin pada Sabtu pagi. Kegiatan ini juga dihadiri Wakil Gubernur Hasnur Yadi Sulaiman, Sekretaris Daerah Provinsi Muhammad Syarifuddin, serta unsur Forkopimda dan pimpinan SKPD lingkup Pemprov Kalimantan Selatan. Sejak pagi hari, ribuan masyarakat telah memadati kawasan masjid untuk melaksanakan sholat Idul Fitri dalam suasana hikmat dan penuh kebersamaan. Pelaksanaan sholat Idul Fitri ini disiapkan oleh Badan Pengelola Masjid Raya Sabila Al-Muhtadin dan berlangsung dengan tertib dan lancar. Dalam sambutannya, Gubernur Haji Muhyiddin menyampaikan rasa syukur atas kesempatan menjalankan ibadah Ramadan dengan penuh keimanan dan keikhlasan. Gubernur juga mengajak masyarakat untuk menjadikan Idul Fitri sebagai momen memperkuat silaturahmi serta mempererat persatuan dan kebersamaan. Pada kesempatan tersebut, Gubernur turut menyampaikan terima kasih atas dukungan dan doa masyarakat selama masa kepemimpinannya. Dirinya juga memohon doa agar pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan dapat terus bekerja optimal dalam membangun Banua. Sementara itu, dalam khutbah Idul Fitri, Kiai Haji Ahmad Ilham Humaidi menegaskan bahwa Idul Fitri merupakan momentum spiritual untuk kembali kepada kesucian diri. Ia juga mengingatkan agar semangat ibadah selama Ramadan tetap dijaga dalam kehidupan sehari-hari. Perayaan Idul Fitri ini diharapkan menjadi momen memperkuat ukhuwah Islamiyah serta menumbuhkan semangat kebersamaan dalam membangun Kalimantan Selatan yang lebih baik. Kita berpindah ke informasi lain pemirsa. Menteri Lingkungan Hidup RI Hanif Faisal Nurrofik menyatakan dukungannya terhadap kebijakan Gubernur Kalimantan Selatan Haji Muhyiddin dalam penanganan dan pengelolaan sampah di daerah. Dukungan ini diharapkan mampu mendorong Kalimantan Selatan menjadi daerah unggul dalam pengelolaan lingkungan hidup.
Pernyataan tersebut disampaikan usai pertemuan dan silaturahmi bersama Kepala Dinas Lingkungan Hidup se-Kalsel di kediaman pribadi Gubernur di Jalan Lingkar Dalam Kota Banjarmasin. Pertemuan ini turut dihadiri pejabat Kementerian Lingkungan Hidup serta perwakilan Kementerian Pekerjaan Umum. Mengawali pertemuan, Gubernur Haji Muhyiddin menegaskan bahwa permasalahan sampah menjadi isu serius yang harus ditangani secara bersama, mulai dari lingkup rumah tangga hingga daerah. Menurutnya, peningkatan volume sampah setiap hari dapat menimbulkan dampak lingkungan jika tidak dikelola dengan baik. Dalam arahannya, Menteri Lingkungan Hidup menyampaikan bahwa sejumlah daerah di Kalsel telah meraih predikat menuju kota bersih dan didorong untuk meraih penghargaan Adipura. Selain itu, penanganan sampah diharapkan dimulai dari langkah sederhana, yaitu pemilahan sampah organik dan non-organik. Pemerintah daerah juga didorong untuk menyediakan TPS 3R sebagai sistem pengelolaan sampah berbasis masyarakat guna mengurangi timbunan sampah sejak dari sumbernya. Langkah ini dinilai penting untuk meningkatkan efisiensi pengelolaan sekaligus memberikan manfaat ekonomi bagi masyarakat. Mengakhiri pertemuan, Gubernur Haji Muhyiddin menegaskan akan dilakukan koordinasi berkala bersama pemerintah kabupaten kota untuk menindaklanjuti program pengelolaan sampah. Upaya ini diharapkan mampu menciptakan lingkungan yang bersih, sehat, dan berkelanjutan di Kalimantan Selatan. Pemirsa, Rabu 25 Maret 2026, Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Muhammad Syarifuddin memimpin apel perdana pasca libur Idul Fitri 1447 Hijriah. Kegiatan dirangkai dengan inspeksi mendadak atau sidak ke sejumlah SKPD untuk memastikan pelayanan publik tetap berjalan maksimal. Apel pagi dilaksanakan di halaman kantor Gubernur Kalimantan Selatan dan diikuti seluruh pegawai lingkup Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Selatan. Suasana apel terlihat penuh semangat serta diwarnai kebersamaan setelah para pegawai menjalani libur Hari Raya Idul Fitri. Dalam arahannya, Sekda Provinsi Kalsel menyampaikan pesan dari Gubernur Haji Muhyiddin dan Wakil Gubernur Hasnuryadi Sulaiman kepada seluruh pegawai. Selain itu, Sekda menekankan pentingnya meningkatkan loyalitas, disiplin, dan profesionalisme sebagai aparatur sipil negara. Usai apel, Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Selatan, Haji Muhammad Syarifuddin, langsung melakukan inspeksi mendadak atau sidak ke sejumlah SKPD di lingkungan pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan. Sidak ini dilakukan untuk memastikan kedisiplinan dan kehadiran ASN, baik PNS, P3K, dan P3K paruh waktu di hari pertama masuk kerja usai libur panjang Idul Fitri, sekaligus menegaskan komitmen peningkatan kinerja pelayanan publik. Dalam sidak tersebut, Sekda secara langsung memantau absensi kehadiran pegawai serta memastikan aktivitas perkantoran sudah berjalan normal. Ia juga berdialog dengan sejumlah pegawai untuk memastikan kesiapan dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. Sidak ini juga merupakan bagian dari upaya pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan dalam memastikan roda pemerintahan berjalan efektif pasca libur Hari Raya serta menjaga kualitas pelayanan publik tetap prima. Dari Kabupaten Banjar, pemirsa, Wakil Gubernur Kalimantan Selatan Haji Hasnuryadi Sulaiman menghadiri haul ke-220 Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari di Masjid Jami Tufatul Ragibin, Martapura Timur. Berikut liputannya. Wakil Gubernur Hasnuryadi Sulaiman berbaur bersama ribuan jemaah yang datang dari berbagai penjuru Kalimantan Selatan bahkan luar daerah. Kehadiran Wagub menyatu di tengah lautan jemaah yang memadati kawasan Masjid Jami Tufatul Robin, Desa Dalam Pagar Ulu, dalam suasana hikmat dan penuh kebersamaan. Rangkaian haul Datuk Lampayan diawali dengan pembacaan ayat suci Al-Quran, dilanjutkan lantunan maulid oleh grup maulid Dalam Pagar Ulu. Doa bersama dipimpin Habib Ali bin Abdullah Al-Aidrus, kemudian dilanjutkan doa haul dan tahlil oleh Tuan Guru Haji Wildan Salman. Dalam sambutannya, Wagub Hasnuryadi menyampaikan rasa syukur dan takzim atas terselenggaranya kegiatan yang menyatukan umat. Menurutnya, peringatan haul ini bukan sekedar tradisi,
namun menjadi momentum penting untuk memperkuat nilai religius dan ukhuwah Islamiyah di Kalimantan Selatan. Wakil Gubernur juga mengajak seluruh masyarakat untuk meneladani semangat menuntut ilmu dan menyebarkan kebaikan sebagaimana yang dicontohkan Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari. Menurutnya, nilai intelektual dan spiritual yang diwariskan harus diimplementasikan dalam kehidupan sehari-hari serta mendukung pembangunan daerah. Sementara itu, pembacaan manakib oleh Ustadz Ahmad Daudi Zen mengisahkan perjalanan hidup Datuk Kelampayan sejak masa kecil hingga menjadi ulama besar. Kegiatan ini turut dihadiri unsur Forkompinda, tokoh agama, serta ribuan jamaah yang memadati lokasi acara. Peringatan Haul Datuk Kelampayan ini diharapkan menjadi momentum untuk terus meneladani nilai-nilai keilmuan dan keislaman dalam membangun Kalimantan Selatan yang religius dan penuh keberkahan. Berita terakhir, Gubernur Kalimantan Selatan Haji Muhyiddin menghadiri penandatanganan jembatan Pulau Laut Kabupaten Kota Baru di Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Kalimantan Selatan pada awal pekan 30 Maret 2026. Gubernur Kalimantan Selatan Haji Muhyiddin didampingi Ketua DPRD Kalsel Haji Supian Haka dan Sekretaris Daerah Muhammad Syarifuddin menyaksikan penandatanganan kontrak pembangunan jembatan penghubung Tanah Bumbu dan Kota Baru. Kegiatan yang dilaksanakan di Aula Dinas PUPR Kalsel ini menandai dimulainya percepatan pembangunan proyek strategis senilai 5,9 triliun rupiah. Penandatanganan kontrak dilakukan antara pihak kontraktor kerjasama operasi dengan Kepala Dinas PUPR Kalsel selaku pengguna anggaran. Gubernur Haji Muhyiddin menegaskan agar pihak kontraktor segera melakukan pekerjaan guna mempercepat serapan anggaran dan penyelesaian proyek. Pembangunan jembatan ini ditargetkan rampung pada tahun 2028 dan diharapkan dapat memberikan manfaat besar bagi masyarakat Kalimantan Selatan. Proyek ini merupakan bagian dari visi misi pemerintah provinsi dalam meningkatkan infrastruktur dan pertumbuhan ekonomi daerah. Pembangunan jembatan ini merupakan hasil kerjasama Pemprov Kalsel dengan Pemkab Tanah Bumbu dan Kota Baru, yang masing-masing turut memberikan dukungan anggaran. Jembatan sepanjang kurang lebih 3.750 meter ini memiliki bentang utama cable stay sepanjang 350 meter dengan lebar 24 meter. Pembangunan ini dilakukan secara bertahap dengan dukungan pemerintah pusat serta melibatkan sejumlah kontraktor besar nasional. Kehadiran jembatan ini diharapkan mampu meningkatkan konektivitas antar daerah, memperlancar distribusi logistik, serta mendorong pertumbuhan ekonomi di Kalimantan Selatan. Nah, pemirsa, itu tadi sejumlah informasi pembangunan di Banua. Terus ikuti perkembangan berita seputar pembangunan Banua hanya di kanal resmi Setda Prof Kalsel. Saya Ahmad Ridani. Dan saya Rini Dwi Mas Muda beserta seluruh tim yang bertugas mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Bekerja bersama merangkul semua.